bagi yang pertama ikut Zoom MA ini, Multiple Intelligence, secara singkat aja bahwa ada 8 kecerdasan, ya, ada 8 intelligence yang ditemukan oleh Profesor Howard Gardner, seorang dosen psikologi di Universitas Harvard pada sekitar tahun kita mengenalnya pada waktu tahun 1984, beliau menerbitkan buku Frame of Mind. Dari situ dunia mulai mengenal dan merubah yang asalnya dulu kita hanya mengenal tes intelligence quotient atau tes IQ yang hanya meliputi 3 kecerdasan, sedang ini meliputi 8 kecerdasan. Jadi ini semakin menjelaskan mengenai Mazmur 139 ayat 13-14 ya, dan maupun keseluruhan Mazmur 139, bagaimana Tuhan mendesain, Tuhan memprogram di dalam diri kita sesuatu yang luar biasa, yang kompleks, ya, yang rumit, artinya begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari dan banyak hal yang sulit kita mengerti, ya, karena memang Tuhan menciptakannya secara luar biasa. Nanti saya akan jelaskan secara detail pada sesi ke-10, ya, pada sesi ke-10 mengenai arti bahwa itu wonderful, marvelous, ya, sesuatu pekerjaan Tuhan, pekerjaan seni yang amat sangat luar biasa, ya. Jadi seperti apa artinya hal-hal luar biasa itu secara medis, ya, secara neurologi khususnya, dan secara tata letak segala sesuatu di dalam otak kita khususnya, ya. Jadi otak merupakan bagian manusia yang paling super kompleks dibanding jantung, ya, walaupun memang jantung itu menentukan, ya, dalam arti kalau jantung berhenti maka semuanya nantinya akan berhenti. Tapi kita perlu tahu bahwa di otak itu adalah bagian yang paling luar biasa, ya. Oke, kemudian nanti dengarkan di sesi 10, ya. Itu hal detailnya komplitnya. Nah, pada sesi yang kemarin, sesi ke-6 mengenai interpersonal, ya, yaitu smart people, kecerdasan untuk mengerti, bersimpati dan respon dengan baik terhadap orang lain, ya, intrapersonal. Di dalam kecerdasan intrapersonal ini ada bakat atau talenta berupa kemampuan bicara, ya, berupa kemampuan bicara yang bagus, yang baik, ya. Nah, di dalam kemampuan bicara, bakat sebagai pembicara ini, itu juga di dalam sesi yang pertama dulu, yaitu kecerdasan verbal language, juga ada talent bakat pembicara, ya. Namun ada bedanya, ini yang perlu kita mengerti, ya. Ini suatu kompleksnya, suatu luar biasa Tuhan menciptakan, ya. Di dalam intrapersonal yang sesi yang 6 kemarin, kecerdasan bakat bicaranya berkaitan dengan friendly, ya, bakat dalam dia orang yang friendly, ya, yang bisa dekat, bisa mengerti orang lain dengan baik, ya, sehingga dia bisa bicara cukup tepat atau menarik buat orang lain karena dia bisa mengerti apa yang dibutuhkan orang. Sedang bakat di verbal language sebagai pembicara lebih kepada kemampuan hal-hal menggunakan kata-kata yang bagus, yang baru, yang mungkin yang lagi ngetop, dan kemampuan menyusun kalimat yang baik, grammar yang baik, ya. Jadi lebih kepada hal-hal dari segi bahasanya, ya. Jadi itu ada perbedaan yang juga cukup kuat, perbedaan itu, ya. Jadi masing-masing mempunyai kelebihannya masing-masing, walaupun sama-sama bakatnya jadi pembicara, ya. Jadi di situ hal-hal yang menarik buat kita. Sebagaimana juga di sesi kedua logis matematis dan sesi ketiga visual spasial. Di dua-duanya ada bakat yang sama, yaitu bakat memori yang kuat, ya, bakat talenta memori yang kuat, ya. Dan kita sudah lihat kemarin bagaimana luar biasanya talenta itu, ya, bakat itu yang seperti di dalam kartu remi itu yang berjumlah 52 dibagikan, diacak pun seorang gadis itu muda, dia bisa mengetahui semuanya, bisa membaca, mengingat persis, ya, yang luar biasa memorinya, bisa mengingat persis
segala kartu yang ada yang dibagikan ke 4 orang itu ya. Jadi itu memori yang luar biasa. Jadi di dalam logis matematis ada talent, bakat, memori berdasarkan data ya. Data dan angka. Dia bisa mengingat beberapa nomor HP, mungkin bisa sampai 11-an, bisa mengingat nomor-nomor password ATM kalau punya ATM beberapa ya. Nah, sedang visual spasial mempunyai memori yang kuat di bidang hal-hal kaitan picture, artinya apa yang ditangkap oleh matanya ya. Segala peristiwa khususnya ditangkap matanya akan mempunyai kemampuan memori yang kuat ya, sehingga yang kita sudah lihat orang-orang yang luar biasa di dalam melukis, dia bisa melukis dengan luar biasa bagus, kemudian tepat, melalui sebelumnya dia melihat dengan mata apa yang dia mau lukis itu, objeknya itu, ya. Dengan hanya melihat beberapa detik, kemudian dia bisa memindahkannya di dalam bentuk lukisan dengan bagus, menarik dan dengan tepat. Artinya wajah itu khususnya membuat wajah bisa dengan tepat ya, karena kalau wajah ada salah sedikit pasti akan kelihatan. Beda kalau melukisnya bunga dan sebagainya tidak akan begitu nyolok, tapi kalau melukisnya berupa wajah akan menyolok sekali ya. Nah, demikian juga nanti kita akan lihat di dalam sesi yang sekarang ini interpersonal yaitu kecerdasan mengenai diri sendiri, self smart ya, self smart. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ada bakat leader ya, bakat leader, pemimpin ya. Nah, namun di dalam yang sesi yang ke-6 kemarin yaitu intrapersonal juga ada bakat leader ya. Nah, namun ada bedanya ya. Namun ada bedanya. Kalau di dalam intrapersonal yang sesi 6 yang kemarin dia bakat memimpin karena dia bisa dekat dengan semua orang ya. Kalau dia jadi manajer, dia jadi direktur, dia mempunyai kelebihan, dia bisa dekat, personal touch-nya begitu baik ya, sehingga dia bisa memimpin, dia bisa diikuti ya, apa itu, dilakukan dengan persis sesuai yang diminta oleh bawahannya karena adanya sentuhan-sentuhan pribadi begitu ya. Nah, sedang nanti kita akan lihat di dalam sesi yang ke-7 ini yang intrapersonal ya, intrapersonal yaitu self smart ya, self smart. Ya, bagi yang pertama saya sampaikan secara singkat adanya 8 kecerdasan, yaitu 1 verbal linguistik, word smart, kecerdasan dalam menggunakan kata, vocabulary-nya, grammar-nya, mengucapkan dengan baik ya. Jadi anak yang mempunyai bakat ini dari kecil dia sudah lebih bagus menyampaikan, mengucapkan kata dibanding anak seumurnya, termasuk di dalam mengingat-ingat kata-kata itu, vocabulary-nya. Kedua, logis matematis yaitu logic and number smart ya. Jadi bakat kecerdasan mengenai hal-hal logika, menganalisa dan angka ya. Jadi anak yang bakat di bidang ini dari kecil sudah kelihatan banyak bertanya ya. Selalu bertanya kenapa ini, kenapa begitu, kenapa ini, kenapa begitu. Selalu banyak bertanya ya. Jadi penuh dengan pertanyaan, penuh dengan analisa ya. Dia selalu ingin tahu kaitannya karena anak pengen menganalisa ya. Demikian juga di dalam hal angka, dia cepat menghafalkan angka, termasuk mungkin nomor HP orang tuanya. Ketiga yaitu visual smart atau picture smart ya, kecerdasan di dalam hal gambar ya, atau segala sesuatu yang dia lihat ya, segala sesuatu yang dia lihat dia akan mampu dengan baik, dengan tepat untuk mengolahnya ya. Jadi bakat-bakat visual smart ini misalkan orang yang orang arsitek, untuk jadi arsitek perlu bakat ini ya, pelukis ya, atau fotografer atau video shooter yang jadi supaya bisa mengambil gambar itu dengan baik, dengan tepat ya. Bagaimana momen-momen segala itu perlu bakat visual spasial. Termasuk di dalam arsitek atau insinyur di dalam menghitung jarak ya, lebar, panjang dan sebagainya dengan tepat ya, ini visual spasial.
Yang keempat adalah kinestetik, yaitu body smart, bakat di dalam mengolah menggunakan tubuh, tangan, kaki maupun ekspresi wajah ya dan segala badan ya. Badan termasuk artinya bahu dan sebagainya, bakat di dalam hal penggunaan tubuh, yaitu umumnya atlet ya, kemudian akrobat, juga hal-hal pembalap, dan terakhir juga dalam penggunaan lidah, yaitu yang sekarang menjadi chef ya, yang dulu tukang masak, sekarang kerennya chef. Jadi bakat di dalam segala sesuatu yang dimiliki di tubuhnya, di tangan, kaki, wajah, lidahnya. Kemudian kelima, bakat musik atau musik and sound smart ya. Jadi bakat di dalam kaitannya begitu mendengar musik mampu mengolahnya, mengekspresikannya, menciptakan lagu, kemudian juga penyanyi, bagaimana juga mengambil nada dengan tepat, masuk dengan tepat ya, tidak fals, dan juga bakat dalam sound, suara, bisa mendengarkan sound suara dengan baik, baik dalam arti satu dalam sound system, bagaimana menata sound system dengan baik sehingga suara bagus, tidak bergaung, suara bisa terbagi dengan baik di dalam suatu ruangan gedung tersebut. Ya, demikian juga suara-suara menirukan suara-suara dari orang lain, suara dari burung atau binatang-binatang segala. Jadi segala suara maupun suara alam ya, termasuk suara alam juga, suara hujan, suara petir, suara apapun, dia bisa mampu menangkap, mememorize dengan baik, dan kemudian bisa menirukannya dengan baik. Ya, jadi itu bakat di bidang musik. Kemudian interpersonal, yaitu people smart, bakat di dalam kecerdasan, dalam mengerti orang lain, ya, apa yang dibutuhkan orang lain, dan kemudian memberi respon dengan tepat. Ya, jadi dia begitu luas dalam bergaul, cepat bergaul, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah antar orang atau temannya dengan baik. Ya, jadi bakat-bakat ini, bakat misalkan duta besar atau bakat diplomasi ya, bakat dalam customer service dan sebagainya ya. Jadi bakat-bakat yang kaitannya menghandle manusia ya, dia akan bisa menyelesaikan dengan baik ya. Di dalamnya termasuk dia bisa jadi leader. Jadi leader yang pendekatannya lebih kepada personal touch ya, sentuhan-sentuhan yang baik terhadap orang di sekitarnya, terhadap bawahannya, sehingga dia direspek, dihormati, diikuti dengan baik karena dia ada sentuhan-sentuhan pribadi ya, people smart. Kemudian intrapersonal yang hari ini kita bahas yaitu self smart, bakat yang kuat dalam mengerti diri sendiri sehingga dia mempunyai jiwa yang mandiri, yang percaya dirinya luar biasa, kuat ya. Dan bakat-bakat ini meliputi orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat, yang mempunyai visioner yang kuat sekali ya. Jadi pengaruhnya besar karena dia begitu kuat dalam dirinya sendiri, dalam percaya diri, dan termasuk juga percaya kepada Tuhan tentunya ya, sehingga bakat di dalam hal ketuhanan juga ada di sini ya, karena berkaitan sebelum bisa percaya Tuhan juga harus mempercayai diri sendiri dengan baik gitu. Dan di sini bakat mempercayai diri ini juga mereka yang jadi tokoh-tokoh penemu ya, penemu-penemu dari abad 19, 20 kemarin adalah orang-orang yang berani menemukan, mencari sesuatu yang baru, yang berbeda, dan memperkenalkan kepada dunia. Ya, jadi di situ bakat-bakat untuk self smart ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keberanian, ya misalkan pengacara, jaksa yang pekerjaannya berkonfrontasi dengan orang lain, ya perlu keberanian, ya perlu percaya diri yang baik. Karena kalau sampai ada ragu-ragunya ya tidak akan berhasil dengan baik gitu. Kemudian natural yaitu bakat di dalam hal-hal flora dan fauna ya, kecerdasan flora, hal-hal kaitan bunga, tanaman dan sebagainya, dan fauna, kecerdasan kaitan hal-hal dunia binatang ya. Jadi kemampuan untuk bisa
dekat dengan binatang tertentu sampai menaklukkan, ya, yaitu mereka-mereka yang bisa jadi pawang dari binatang-binatang yang buas seperti di sirkus-sirkus dan sebagainya, ya, di dunia-dunia seperti itu. Jadi itu mengenai 8 kecerdasan, ya, secara singkat. Kita akan masuk ke intrapersonal. Kita akan lihat video pertama dulu. Dengan keterbatasannya, namun dia berhasil dari satu bidang ke bidang lain sehingga memberi motivasi yang luar biasa pada umat manusia, khususnya anak-anak Tuhan orang Kristen, ya. Kita akan lihat. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Nick Vujicic yang kita sudah kenal belasan tahun ini
dan luar biasa Tuhan pakai, dan dengan hidup yang bersyukur, hidup yang tahan uji, dan dia membuktikan dia banyak berhasil dengan segala yang dia lakukan, punya rumah beberapa, punya income yang bagus, dan juga istri dan anak ya, dan juga anak yang normal, Jadi keberaniannya, kesungguhan hatinya memotivasi banyak orang, di mana kesulitan hidup umumnya orang lebih kecil dibanding dia, ya. Jadi itu mendorong, menantang setiap kita untuk bisa menghadapi kehidupan kesulitan ini dengan lebih baik, ya. Karena Nick yang hanya punya tadi stick kecil di kakinya, ya, itu aja artinya tidak punya tangan kaki bisa seperti itu, ya. Kita akan lihat lagi seorang lain yang juga luar biasa. Kalau Nick tadi bisa renang, bisa golf, ya. Ini seorang wanita yang juga luar biasa, bisa menerbangkan helikopter segala, selain bisa mobil, walaupun kondisi tubuhnya tidak lengkap. I didn't see my not having arms as being a limitation. Jessica Cox was born without arms due to a rare non-genetic birth defect, but this hasn't held her back from driving a car, gaining a black belt in Taekwondo, playing the piano, scuba diving, and becoming the world's first licensed armless pilot. Naturally, people saw the fact that I didn't have arms as a limiting factor, but I was there to prove them wrong. Now she travels the world as a motivational speaker with her husband, Patrick. If I had to describe Jessica in 3 words, it would be kind, positive, and unstoppable. Even as a child, having no arms proved no obstacle to Jessica. As a young little girl, I was in just about everything. At 3, my mom had me in gymnastics. At 6, I started tap dance lessons. 10, I started Taekwondo. I did modeling. I swam starting at the age of 5. I did every activity you can imagine. She tried wearing prosthetic arms from the ages of 3 to 14, but hasn't used them since. There's nothing that can substitute the tactile ability of flesh and bone, and my feet have the tactile ability to feel whether something was hot or smooth or rough, and it was just a lot easier to be able to make those connections with the feeling my feet provided. Despite her adventurous spirit, she had always been afraid of flying until she had a life-changing experience. One day, a fighter pilot came up to me and he asked if I wanted to fly in a single-engine airplane. That idea wasn't something that I was too enthusiastic about, but he encouraged me, my dad encouraged me, and I gathered up my courage. I was sitting right beside the pilot and he asked if I wanted to experience putting my foot up on the yoke. And when I did, and I had a feel for what it was like to handle that airplane, I knew I wanted to become a pilot. However, there were a number of challenges to overcome. Who would teach me what type of airplane? Was this realistic? Would this be safe? Of course, the safe and realistic part I didn't even consider, because I knew if I wanted to become a pilot, I was going to do everything I could. I had to find an airplane that had less controls than the average. So the Aircoupe airplane, which is a 1945, has 2 less rudder pedals on the floor. That way I could have my right foot on the yoke, my left foot on the throttle, and crisscross fly the airplane safely. The airplane was not customized in any way for me. In 2008, her determination paid off when she became the first licensed armless pilot in the world. 3 years, 3 different airplanes, 3 different flight instructors, 80 hours of flying in 3 different states. I was a certified pilot. It was a long ordeal.
5 years ago, the 32-year-old met husband Patrick Chamberlain through their mutual love of Taekwondo. I remember looking across the room and seeing him with this confused look on his face. He later told me it's because he thought I had arms and they were in my sweater. Patrick and I work as a team, but he loves to cook, but I do the dishes. We balance each other out in different ways. Thank you. Good morning. Together, they promote Jessica's motivational speaking, which she hopes will inspire others to overcome obstacles as she has. And if there's something you want to do, don't let anything stop you. With that, we must be persistent. Think about the last time you said, I can't. Patrick and I work together to be able to motivate people. He has a very crucial part of my presentation. I get to be the one in the spotlight and in front of everyone, but it would not happen if Patrick wasn't back there eliminating the challenges as a media tech and all-around manager. We have some very interesting adventures on our travels. It's a constant adventure and it's a lot of fun. And while children may be in their future, for now they plan to continue inspiring others. If we did have a child without arms, we wouldn't hesitate because I've been able to live my life just fine without arms. As far as we know, it's not a genetic condition. We have many years to spend together and start a family. We've been talking about continuing to travel the world and bring the motivational speaking to other countries and help change some attitudes about disability. Ya, sesuatu yang luar biasa dari Jessica yang bisa mengatasi berbagai kesulitannya, bahkan bisa di dalam dunia bela diri taekwondo mencapai sabuk hitam atau dan 1, kemudian juga dalam berbagai hal olahraga dan juga bisa mampu menerbangkan pesawat kecil, ya, jadi banyak hal yang luar biasa sehingga dia menjadi motivator dunia juga, seperti Nick Vujicic juga, ya. Jadi orang yang tidak lengkap tubuhnya aja bisa melakukan banyak hal secara luar biasa, ya. Bagaimana dengan kita? Jadi kalau kita banyak hal yang kita merasa tidak mampu, tidak bisa, sebetulnya bukan Tuhan yang membuat tidak mampu, tapi ya diri kita sendiri yang menentukan. Karena kita merasa tidak mampu, maka kita tidak mencobanya dan tidak melakukan. Ya, jadi banyak hal dalam hidup kita, Tuhan sudah beri kapasitas sebetulnya yang luar biasa, namun banyak hal yang kita tidak lakukan atau tidak gunakan sehingga mubazir. Ya, sehingga mubazir. Jadi itu menjadi tantangan buat kita, bagaimana orang-orang yang ada di intrapersonal ini, orang-orang yang begitu percaya dirinya luar biasa dan melakukan hal yang luar biasa dan banyak hal, ya. Contoh yang jelas di Alkitab adalah Rasul Paulus, ya, yang mempunyai keberanian, kekuatan di dalam menghadapi segala kesulitan, aniaya yang kita bisa lihat di 2 Korintus pasal 11, begitu banyak daftarnya. Ya, dan Paulus sudah bisa mengatasi hal itu semua, ya. Paulus mengalami 1 kali dilempari batu seperti Stefanus dan bahkan 3 kali mengalami dicambuk, disesah itu dicambuk, mengalami 3 kali dari 40 kurang 1, ya, atau 39 kali. Jadi Paulus pernah menyaksikan, lihatlah tubuhku, sebetulnya itu yang dimaksud adalah luka-luka di dalam tubuhnya, karena kalau saya hitung perkiraan dengan perkiraan cambuk Romawi itu 7 tali, masing-masing ada 5 kait, jadi sekali cambuk itu kalau hebat bisa 100%, itu bisa 35 kait, itu bisa merobek, menancap di kulitnya orang, ya. 35, jadi kalau saya hitung 50% itu aja, sekali dalam 39 kali, sudah sekitar 1000, ya, akan ada 1000 luka. Jadi bisa bayangkan, yang maksudnya Paulus dia tunjukkan tubuhnya itu bekas-bekas lukanya itu masih banyak. Maksudnya khususnya yang kering, ya, tentunya itu banyak, ya, dalam tubuh Paulus.
Jadi kita bisa lihat penderitaan Paulus yang begitu banyak di 2 Korintus 11 itu. Jadi ini adalah orang-orang yang biasanya menjadi pemimpin-pemimpin besar di dunia, adalah orang-orang dari kecerdasan ini, ya, intrapersonal. Kita lihat satu video lagi. Ya, sederhana sekali, anak kelas 1 atau 2 SD, ya, dengan berani menyuruh mobil yang melewati garis batas untuk mundur, ya, untuk hal tertib, kira-kira begitu. Jadi dia kuat sekali di dalam hal urusan disiplin, ketegasan, tidak kompromi, sehingga mereka yang melanggar ya harus kembali ke garis yang normal, ya. Jadi itu bakat yang kelihatan dari seorang anak intrapersonal, ya. Dari kecil kita akan lihat dia kuat di dalam hal prinsip-prinsip hidup, ya, dan hal-hal ketegasan, ya. Ini definisi atau penjelasan mengenai intrapersonal, yaitu self-smart, kecerdasan yang menyangkut kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, termasuk mengatur aktivitas dan mampu bekerja sendiri. Kecerdasan ini mempunyai kesadaran dan pengetahuan tentang dirinya sendiri, yaitu memahami kekuatan, kelemahannya sendiri, juga mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal dominan, ya, cenderung lebih introvert daripada kecerdasan-kecerdasan lainnya. Biasanya memilih untuk bekerja sendiri di dalam menyelesaikan proyek-proyeknya. Dalam kesadaran dirinya yang tinggi, mereka mampu memproses tujuan yang jelas tentang segala sesuatu yang dilakukan sekarang dan masa yang akan datang, khususnya tentang ide, gagasan, impian, dan temuan-temuannya. Karirnya adalah sebagai entrepreneur, penggagas bisnis, ya. Jadi selalu ingin menemukan hal yang baru, membuat bisnis yang baru, ya. Karena bisnis yang baru penuh dengan risiko. Jadi biasanya kalau bukan orang yang punya percaya diri yang kuat, yakin, ya, dan berani ambil risiko, biasanya orang tidak akan melakukan bisnis baru, cenderung mengikuti bisnis yang sudah jalan atau bahkan bisnis yang sudah tren, ya, tinggal ikut aja, ya. Tapi beda dengan orang intrapersonal, ya, self-smart ini. Dua, juga dia sebagai penemu atau inventor, ya. Rata-rata penemu-penemu abad di 1920 sampai sekarang adalah orang-orang yang punya tekad yang kuat, ya. Sehingga dia terus melakukan percobaannya karena segala hal yang dilakukan tidak mungkin 1-2 kali berhasil, tapi berulang-ulang belasan kali, puluhan kali, ya, bahkan sampai 1000 kali terus mencoba, ya, sehingga baru berhasil. Juga seorang peneliti, ya, seorang peneliti yang selalu pengen tahu, pengen menemukan sesuatu, ya. Jadi itu perlu ketekunan yang kuat. Juga seorang filsuf yang memiliki nilai-nilai yang tinggi, seorang direktur atau general manager, CEO, ya, orang-orang yang posisinya paling di atas, ya, yang mencakup dalam pekerjaannya itu meliputi ratusan karyawan, bahkan ribuan, ya. Jadi seorang yang kuat di dalam memegang prinsip-prinsip atau visionernya, visinya, dan sebagainya, ya. Juga ketua organisasi politik, organisasi pada umumnya,
seorang motivator, penceramah, imam, pendeta, ahli teologi, pemimpin agama, pengacara, hakim atau jaksa. Ya. Nah, jadi intrapersonal ini adalah orang-orang yang analisa saya merupakan gabungan dari orang kolerik atau dominan dalam sistemnya DISC, orang kolerik dominan dengan orang melankolis, ya, orang melankolis yang punya ideal tinggi, yang punya idealis tinggi, ya, gabungan, ya. Kalau yang lalu interpersonal yang ke-6 kemarin adalah 100% sama dengan orang sanguin, ya, 100% sama dengan orang sanguin. Sedang yang ke-7 ini gabungan dari dua itu tadi, ya, gabungan dari dua itu tadi, yaitu orang kolerik atau dominan dengan orang melankolis yang di dalam bidang idealis, ya, yang idealisnya tinggi, ya, dia ada di situ. Jadi memang orang intrapersonal ini umumnya orang yang cenderung introvert, ya, karena dia banyak hal yang dipikirkan, yang ingin dikerjakan, jadi dia cenderung banyak diam, dia fokus pada apa yang dia pikirkan dan dia kerjakan, ya. Jadi lebih ke sana, ya. Nah, di dalam intrapersonal ini ada kecerdasan yang namanya adversary quotient. Adversary quotient, ya. Kecerdasan di dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, ya. Banyak orang tua kadang-kadang tidak menyiapkan anaknya untuk itu, ya, bahkan kebalikannya, anak-anak dari kecil dimanja, segala fasilitas disediakan, sehingga setelah besar yang didorong hanya urusan untuk sekolah dengan baik, kemudian punya pekerjaan. Namun sayangnya kalau hidup dari kecil semuanya tersedia, semuanya ada fasilitas semua, dia tidak terbiasa untuk menghadapi kesulitan hidup, ya, sehingga dengan tidak bisa, hatinya kecil, ya, mentalnya kecil, mentalnya tidak banyak dalam menghadapi kesulitan hidup, maka tidak bisa menyelesaikan kesulitan hidup dengan baik, ya. Nah, meskipun punya banyak kepandaian, bahkan titel-titel yang tinggi, namun kalau tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah, menghadapi dan menyelesaikan masalah hidupnya, maka juga tidak akan bisa menjadi orang yang berhasil, ya. Karena itu kemampuan adversary quotient ini penting sekali. Ya, ini yang banyak tidak disadari orang tua. Ya, apalagi anak-anak zaman sekarang saya lihat umur 3-4 tahun dinaikkan di kereta bayi itu didorong oleh babysitternya, ya. Padahal umur 3-4 tahun sudah harusnya bisa jalan sendiri. Ya, jadi harusnya sudah mulai dari kecil dilatih untuk mandiri, juga menyelesaikan begitu bangun tidur menyelesaikan di ranjangnya sendiri, misalkan melipat selimut, beresin spraynya dan sebagainya, ya. Jadi penting sekali dari kecil orang tua melatih hal kemampuan anak untuk menyelesaikan sendiri kesulitan-kesulitannya, ya, termasuk ya, memakai sepatu sendiri, memakai baju sendiri, ya, itu perlu dilatih, karena kalau itu tidak dilatih, bagaimana untuk hal yang lebih sulit, yang lebih besar, ya. Adversary quotient, ya, kecerdasan di dalam menghadapi, menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, tentu untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, harus hal diri sendiri bisa menyelesaikan, baru bisa menyelesaikan masalah orang lain dan masalah perusahaan, ya. Jadi itu hal yang perlu disadari kita sebagai orang tua untuk bisa menyelesaikan, mendidik anak dengan baik, ya, sehingga anak nanti kita menyiapkan anak untuk siap menghadapi hidupnya, ya, bukan hanya membiayai anak untuk bisa lulus S1, S2 dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah mental
di dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, ya. Karena kalau soal kemampuan otak itu bisa dilatih, ya. Tapi kalau mentalnya kecil, ya, sudah cukup umur, maka akan lebih sulit untuk dilatih, untuk dikembangkan, dijadikan besar mentalnya itu, karena sudah terbentuk. Bila jiwanya sudah terbentuk, segala sesuatu hidup dengan fasilitas yang komplit tersedia, ya maka kecenderungannya begitu ada kesulitan sudah langsung hatinya kecil, ya. Jadi ini penting dari kecil anak diajarin untuk bisa ngadepin kesulitan, ya. Seperti kita akan lihat satu lagi bagaimana ayat 1. Bing, kalau mama nggak boleh marah-marah. Gak boleh, kalau Biming boleh marah-marah. Loh, Soalnya kok mama gitu? kepada mama itu gak ngerti, makanya mama harus baca Alkitab saat malam gitu loh. Tapi kan yang nggak nurut Bing yang marah-marah. Berarti Nah, itu Bing yang harus nurut kalau kasih tahu. Mama itu juga nurut. Itu loh, Alkitab itu penting. Untuk baca mama itu penting sekali. Nah, itu harganya 2.000. 5.000. Loh, apanya yang 5.000? Alkitab ini supaya mama itu gak bikinin marah-marah. Nah, itu ceritanya. Berarti kalau adik marah-marah, adik ya harus baca Alkitab. Ya, Dia enggak Biming baca marah-marah. Alkitab ini marah. Oke, sekarang cerita. Cerita apa? Janganlah mama marah-marah. Dia itu saat itu memang ngarang. Ngarang apa? Mama itu jangan marah-marah, kok ngarang ngomong gitu salah. Terus? Jam YouTube gitu gak boleh. Ya enggak boleh lah kalau lihat YouTube terus. Gitu. Terus kalau sudah selesai mesti marah-marah. Nah, berarti kan adik yang bad, yang marah-marah. Tapi baca dulu. Oh, gitu. Janganlah mama marah-marah. Oh, mama terus. Berarti itu Biming udah nurut Biming. Berarti mama belum nurut kok. Biming udah ngomong itu. Orang udah lihat YouTube gini sebentar, satu menit terus selesai. Gitu dah. Ya, sekarang Biming baca. Janganlah. ya ini anak 5 tahun terlihat dari kecil ya nggak mau kalah, ya itu sudah kelihatan untuk selalu pengen menang, ya. Jadi intrapersonalnya kuat, bakat untuk jadi leader, ya. Jadi itu semua sebetulnya terlihat dari kecil, ya. Dari kecil kita harus peka untuk melihat apa-apa yang mulai muncul di usia balita dari anak-anak kita. Nah, setelah itu baru kemudian dikembangkan dengan bakat-bakat yang lain, karena kecerdasan manusia itu multi, ya banyak. Tinggal kita perlu tahu di dalam cara saya membuat tes atau assessment. Assessment itu artinya pencocokan, ya. Karena sebetulnya sudah ada di dalam diri kita, dan kita perlu ketahui dengan cara pencocokan, ya. Apa aja. Nah, dari 8 ini biasanya kita bisa memiliki 3-4 kecerdasan. Ya, dan dalam 3-4 kecerdasan itu meliputi bisa belasan hal yang kita punyai, ya. Oke, satu terakhir video untuk kita bisa jadi lebih jelas. Lord Jesus Christ, your Son, your Holy Spirit, your glory and honors. For your Holy Spirit, Christ, your Son, lives and ever and ever. Amen. The peace of your Holy Spirit be with you all. And with your spirit. And you steady. Itu mis peccato Peace renovi. Agnus Dei, Vitoli. We hope
to the stuff out the land. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Fireflies. Amen. Fireflies. Fireflies. Saya nggak ke. Ya, jadi anak 5 tahun ini terinspirasi, biasa ke gereja di Katolik, melihat pastornya, jadi dia meniru, melakukan komuni, yaitu perjamuan kudus, dia membagikan kepada orang tuanya dan adiknya. Ya, jadi di sini terlihat bagaimana bakat atau dorongannya untuk menjadi pemimpin di dalam agama, kira-kira begitu ya. Nah, beberapa buku mengenai multiple intelligence ada yang memasukkan kecerdasan intelijen ke-9, yaitu existential intelligence, ya, kecerdasan dalam hal berhubungan dengan Tuhan. Ya. Namun tidak ada penjelasan detailnya yang bisa sama seperti yang lain. Ya. Nah, Profesor Howard Gardner menjawab bahwa sebetulnya itu sudah masuk di dalam intrapersonal ini, ya, existential intelligence itu sudah masuk juga di dalam intrapersonal ini, ya, karena berkaitan bakat kemampuan yang kuat dari diri sendiri itu diperlukan untuk juga akhirnya bisa mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana kalau kita terhadap diri sendiri aja tidak begitu yakin, ada titik-titik lubang-lubang yang kita sering ragu-ragu, bagaimana dengan Tuhan yang tidak kelihatan, ya, karena itu intrapersonal ini sudah mencakup hal itu tadi, ya. Jadi intrapersonal sudah mencakup existential intelligence dan adversary quotient, ya, sudah mencakup hal itu semua, ada di dalam bidang intrapersonal ini, ya. Oke, dari saya sementara itu dulu, saya kembalikan ke Pak Heru, silakan Pak Heru. Ya, mungkin bisa dilanjutkan sama Pak Joni T dulu sebelum kita masuk ke ruang tanya jawab. Silakan Pak Joni. Iya, selamat malam saudara-saudara. Kita sudah mendengarkan 7 sesi tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Cukup menarik meskipun kita baru saat ini mempelajari hal itu, tidak pernah terlambat kita untuk menemukan apa kecerdasan yang kita miliki.
Nah, kembali ke topik kita, yaitu 8 kecerdasan seperti yang dijelaskan Pak Handoyo tadi. Kita minimal memiliki 1, tapi tadi Pak Handoyo katakan minimal kita memiliki 3 atau 4 kecerdasan yang ada di depan kita, 8 macam ini. Beberapa fakta menarik, tidak ada anak yang bodoh. Sekalipun orang cacat seperti yang tadi kita lihat Jessica, dia pun bukan seorang yang bodoh, tapi setiap anak itu unik, istimewa, dan tidak ada duanya. Dan Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk memberi kontribusi buat masyarakat, buat dunia, dan buat orang banyak. Seperti perumpamaan tentang talenta, ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Setiap kita pun minimal dikaruniai lebih dari 1 kecerdasan. Dengan mengetahui kelebihan kita, terutama kalau kita dibantu dengan alat tes yang sudah disiapkan oleh Pak Handoyo, ada 120 pernyataan, dan kita kemudian meneguhkan kita kuat di situ atau enggak, atau kita lemah di sesuatu. Nah, melalui 120 pernyataan itu, kita bisa mengetahui kita punya kelebihan atau kekurangan dalam bidang kecerdasan tertentu. Dengan mengetahui kelebihan kita, kita bisa lebih produktif dan berbuah lebat dalam pelayanan kita atau kehidupan kita. Tapi selain bakat, tentu saja dibutuhkan lingkungan yang mendukung, dibutuhkan orang tua yang menerima anak dengan segala kekurangannya, termasuk anak yang cacat seperti Nick Fujisik tadi, dengan Jessica, orang tuanya tetap menerima mereka apa adanya dan memotivasi mereka, tidak terlalu mengasihani mereka atau memanjakan mereka, tapi mereka memberikan dorongan supaya anak-anak itu bisa mandiri dan punya sesuatu yang bisa disumbangkan. Akhirnya baik Nick Fujisik maupun Jessica bisa menjadi satu pribadi yang unggul, yang kemudian bisa memberikan motivasi buat banyak orang di seluruh dunia. Nah, selain lingkungan yang mendukung, anak-anak perlu dikembangkan minatnya. Biasanya guru yang inspiratif, guru yang mengajar dengan menarik, itu akan mendorong anak-anak untuk belajar lebih banyak. Seperti tadi Jessica, saudara, dia didorong untuk menerbangkan pesawat. Orang yang normal aja punya tangan, punya kaki, belum tentu orang itu berani atau punya minat untuk menerbangkan pesawat. Tapi Jessica yang tidak punya tangan, saudara, ditantang oleh teman ayahnya untuk menerbangkan pesawat. Dan dia didorong juga oleh ayahnya. Nah, itu akhirnya menimbulkan minat dan dia bisa melakukan terobosan yang luar biasa. Lalu latihan-latihan belajar dengan tekun itu akan berperan untuk mengembangkan bakat supaya terasa lebih tajam. Kita menyadari bahwa kecerdasan atau otak itu berkaitan erat dengan sistem tubuh kita. Sistem tubuh kita itu lebih rumit dari mesin apapun yang ada di dunia. Dari mobil, dari komputer, dari mesin-mesin pabrik, dan sebagainya, otak kita itu yang lebih rumit dan lebih canggih, saudara. Kita tidak dapat mengharapkan mesin itu dapat bekerja secara optimal begitu saja. Supaya bisa bekerja dengan optimal, mesin ini harus dirawat dengan baik, dan yang paling penting, diberi makanan yang bergizi.
Fungsi otak begitu kompleks sehingga membutuhkan pendekatan dari segala macam ilmu secara holistik, entah itu psikologi seperti yang disampaikan Howard Gardner ini, ilmu kesehatan, ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan sebagainya. Otak memiliki sekitar 100 miliar sel, sekalipun besarnya cuma sebesar bakpao, saudara, tapi jumlah sel saraf itu lebih dari 100 miliar dan memiliki 1000 triliun koneksi dengan penglihatan kita, penciuman kita, indera peraba kita, pendengaran kita, dan segala macam. Itu berperan untuk memberikan koneksi dan input yang kemudian diolah oleh otak untuk memberikan reaksi. Profesor Isaac Asimov menemukan bahwa otak punya 200 miliar sel, lalu mampu menggunakan 100 miliar bit informasi. Kecepatan gerak otak dalam mengolah data yang masuk itu 450 km per jam. Jauh lebih cepat dari kereta api tercepat di Jepang. Baru mencium bau sedikit, langsung otak bisa bekerja dengan cepat sekali. Baru mendengar suara musik yang menarik, langsung otak ini bisa bekerja mengolah data dengan baik. Nah, setiap 24 jam kita muncul 4.000 ide dalam otak kita, dan kalau ditindaklanjuti bisa muncul bisnis atau pelayanan yang produktif. Jadi Tuhan sudah menyediakan satu kemampuan otak yang luar biasa sekali dalam diri orang kebanyakan. Kalau orang jenius jauh lebih tinggi dari ini. Ini orang kebanyakan. Lalu 6 cara supaya ketika kita bertambah umur, kemampuan otak kita tidak menurun dengan drastis atau bahkan kemudian kita kehilangan memori dan pikun. 6 cara itu antara lain, pertama, kurangi konsumsi gula. Saudara, kalau kita sudah 30 tahun, 40 tahun ke atas, coba makan nasi mulai dikurangi, diganti dengan protein, diganti dengan sayur-sayur dan buah-buahan yang memberi masukan vitamin dan mineral. Ini akan mengurangi banyak penyakit kronis, terutama kolesterol, kemudian diabetes, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Lalu juga gula itu bisa mengurangi volume otak dan menurunkan kemampuan memori. Jadi semakin bertambah umur, kurangi makan tepung-tepungan, gula-gula, nasi, dan snack-snack, saudara. Ganti dengan yang lebih sehat, dengan sayur-sayuran, buah-buahan, protein, kacang-kacangan. Lalu jangan lupa konsumsi minyak ikan atau omega 3 karena ini membantu meningkatkan kemampuan memori. Lalu jaga berat badan ideal. Kita jangan terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus. Kita lebih bagus berat yang ideal di tengah-tengah. Lalu tentu saja kita butuh tidur yang berkualitas. Ketika kita tidur, sel-sel yang rusak direparasi, diperbaiki, kemudian sel-sel otak kita juga yang rusak diganti, dan kemampuan memori dipulihkan. Kalau kita bisa tidur berkualitas meskipun tidak lama, itu bisa membantu menjaga kemampuan memori kita. Lalu kita pilih makanan yang mengandung banyak antioksidan. Artinya makanan yang bergizi yang mencegah penuaan dini. Makanan bergizi yang membantu metabolisme tubuh bekerja lebih sempurna. Lalu makanan yang bisa mencegah kerusakan pada sel-sel otak kita. Nah, apa saja nanti kita akan lihat. Lalu kita juga perlu lakukan relaksasi dan meditasi.
kegiatan rutin sehari-hari itu perlu diimbangi dengan relaksasi dan meditasi atau doa. Saudara, Tuhan sendiri mengatur kita 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat atau hari Sabat. Hari untuk rekreasi atau memulihkan lagi, menciptakan lagi kreasi ulang. Jadi kita tidak seperti mesin yang terus-menerus dipaksa untuk bekerja terus, tapi harus ada keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, antara pelayanan dengan beristirahat. Saudara, pastor-pastor dari umat Katolik atau dari GKI, saudara, mereka mengenal tahun Sabat. Jadi setelah pelayanan 6 tahun, biasanya pada tahun ke-7, mereka akan diberi kesempatan untuk beristirahat, untuk rekreasi, atau memperdalam ilmu mereka lagi. Untuk ganti suasana dari rutinitas. Tapi sayang, pendeta-pendeta aliran karismatik Pentakosta itu jarang mengenal hari Sabat. Bahkan mereka terus bekerja sampai Tuhan memanggil. Kita perlu ada keseimbangan supaya kemampuan memori itu tetap terjaga sampai tua. Nah, salah satu produk yang istimewa namanya koenzim Q10 yang saat ini diperbaiki, disempurnakan dengan gabungan omega. Jadi produk itu gabungan 2 produk, koenzim Q10 dengan omega 3. Dan namanya adalah omega Q10. Nah, dalam buku-buku kesehatan, Q10 ini disebut sebagai miracle nutrient atau zat gizi yang ajaib. Zat gizi yang bisa membantu mencegah proses penuaan dan membantu memperlambat penurunan memori kita. Zat ini disebut juga ubiquinon atau zat yang ada di mana-mana, di setiap sel tubuh kita. Biasanya koenzim Q10 ini ada di bayam, di kentang, kedelai, bekatul, havermut, kacang tanah, hazelnut, wijen, dan sebagainya. Artinya ada di banyak biji-bijian dan di bayam serta kentang. Cuma sayang, kita kadang-kadang kurang konsumsi cukup sehingga pasokan koenzim Q10 ini seringkali kurang dalam diri kita. Padahal ini penting sekali untuk pembentukan bioenergi molekuler atau sesuatu yang membangkitkan energi lagi, seperti kalau HP kita itu sudah lowbat, perlu di-charge ulang. Nah, apa yang bisa berperan men-charge energi kita? Apa yang berperan men-charge kemampuan memori kita? Nah, itu dinamakan koenzim Q10 yang ada di biji-bijian, di bayam dan kentang ini, saudara. Menurut penelitian, kalau tubuh kita defisit 25% koenzim Q10, itu akan menimbulkan penyakit. Daya tahan tubuh turun, kekebalan tubuh turun, dan berbagai penyakit akan muncul dalam tubuh kita. Kalau kita defisit sampai 75%, itu akan menyebabkan kematian. Nah, kurang gizi, sakit, usia yang lebih tua dini, itu penyebabnya adalah kekurangan koenzim Q10. Sebaliknya, saudara, kalau kita konsumsi Q10 cukup, itu akan menunda proses penuaan. Jadi kita akan terlihat jauh lebih muda dari umur kita sebenarnya. Dan energinya tetap prima. Nah, ini Q10 dikombinasi dengan omega 3. Omega 3 itu ada di air laut dalam, dan itu penting untuk kesehatan.
berguna untuk sendi-sendi kita, untuk kemampuan memori kita, dan sebagainya. Nah, kalau itu digabung, itu bisa meningkatkan kemampuan memori atau anti kepikunan untuk kesehatan kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah, melancarkan sirkulasi darah, sehingga darah bisa berputar ke seluruh tubuh, memasok gizi ke sel-sel tubuh kita. Kalau ada sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah, maka gizi tidak bisa diantar pada ujung-ujung sel. Akibatnya, saudara, telinga kita sering terasa dingin, ujung jari terasa dingin, ujung kaki terasa dingin, dan seringkali kemampuan berpikir kita menurun, saudara. Jadi kita perlu suplemen omega Q10 ini untuk membantu melancarkan sirkulasi darah dan membersihkan sumbatan-sumbatan pada jantung dan pembuluh darah. Ini juga berperan untuk memasok oksigen pada otak kita. Seperti kita ketahui, otak itu butuh 3 hal, saudara. Yang pertama, air yang cukup, minimal 1,5 sampai 2 liter satu hari, supaya bisa konsentrasi. Kalau saudara sering menguap-menguap, coba saudara minum air lebih banyak. Air membantu meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, otak itu butuh oksigen. Kalau kita telat kena masukan oksigen, itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak kita. Orang yang stroke itu karena pasokan oksigen terlambat dan kemudian karena tekanan darah tinggi, sehingga pembuluh darah pecah, saudara. Nah, ini juga bisa membantu melenturkan pembuluh darah supaya tidak mudah pecah. Lalu ini membantu orang-orang yang sudah menua, sendi-sendinya bermasalah, ini membantu untuk kesehatan sendi kita, untuk bengkak, artritis, dan kesehatan mata serta retina. Jadi ini satu produk yang istimewa dan dinamakan nutrisi yang ajaib atau miracle nutrient. Banyak orang konsumsi koenzim Q10 ini dan hidupnya lebih bergairah dan penurunan memori bisa berkurang. Jadi ini satu produk yang harus kita konsumsi. Produk berikutnya, saudara, untuk memasok nutrisi yang dibutuhkan itu adalah K28. K28 ini formulanya ditemukan Sir Hans Krebs, sehingga namanya K atau Krebs, yang menemukan tubuh itu butuh 28 unsur nutrisi dalam jumlah yang seimbang. Jumlahnya harus 28 dan komposisinya tertentu. Kalau kurang dari 28, energi tidak prima. Kalau komposisinya tidak seimbang, juga hasilnya tidak maksimal. Nah, Sir Hans Krebs ini mendapatkan penghargaan Nobel tahun 1953 karena menemukan formula ini, saudara. Nah, formula Sir Hans Krebs itu dipakai untuk produk yang bernama K28 Energy Plus. Ini bahannya adalah kedelai pilihan yang sudah diisolasi sehingga aman buat tubuh kita, dan itu bisa membantu memasok 28 nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita sesuai komposisinya, tidak berlebih, tidak berkurang. Semua pas sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh kita. Dari makanan sehari-hari, seringkali kebutuhan vitamin tertentu, kebutuhan mineral tertentu, kebutuhan asam amino atau protein tertentu tidak tercukupi dengan baik. Untuk memastikan setiap hari kebutuhan 28 unsur itu tercukupi, kita bisa minum K28 ini pagi hari 1 kali saja. Itu sudah membantu memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Vitamin lengkap, mineral lengkap, asam amino lengkap, dan
protein lengkap supaya tubuh bekerja dengan maksimal dan menghasilkan energi plus. Artinya sepanjang hari kita energik, saudara, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Prima terus. Makanya ini sangat bagus untuk orang yang sibuk, orang-orang yang pelayanan dengan kesibukan tinggi, orang yang ingin prestasi olahraga yang prima, anak-anak yang kegiatannya dari pagi sampai malam begitu banyak, kakek nenek dan sebagainya. Ini membuat kita lebih bigger, stronger, dan better. Artinya kita menjadi lebih kuat, stamina lebih baik, dan penampilan kita lebih baik atau lebih awet muda. Ini the winning edge yang memberikan kemenangan. Saudara, ribuan atlet voli seluruh Indonesia itu pakai produk K28 Energy Plus ini. Juga atlet-atlet badminton dari Malaysia itu banyak yang konsumsi K28. Kemudian para olahragawan olimpiade seluruh dunia banyak yang pakai K28 ini. K28 diproduksi di New Zealand dan disebarkan ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Seluruh dunia bisa mendapatkan produk istimewa ini K28. Yang terakhir, saudara, produk yang mirip dengan K28, kalau tadi bentuknya susu, ini bentuknya tablet. Nah, namanya RDA, suplemen vitamin dan mineral lengkap yang mengandung 25 jenis vitamin dan mineral. Ini singkatan dari recommended dietary allowance atau masukan gizi yang dibutuhkan tubuh kita setiap hari yang direkomendasikan. Nah, siapa yang merekomendasikan? Dewan Kesehatan Dunia, saudara. Setiap hari kita butuh vitamin mineral supaya metabolisme tubuh bekerja secara maksimal. Kalau kita kurang vitamin A, penglihatan kita menurun. Kurang vitamin C, bisa kita mengalami skorbut dan kemudian gusi kita bermasalah, muncul sariawan. Kurang vitamin D, tulang-tulang kita bermasalah. Kita kurang kalsium, tulangnya jadi keropos. Jadi setiap vitamin itu ada fungsinya masing-masing. Kalau kita kurang satu jenis saja, saudara, itu mengganggu seluruh aktivitas kita. Jadi RDA itu memastikan supaya seluruh kebutuhan gizi kita tercukupi dengan baik. Nah, itu ada 25 vitamin dan mineral lengkap, termasuk vitamin C dan vitamin D, D3 seperti yang direkomendasikan untuk orang-orang untuk mencegah dari COVID-19. Ini sudah sesuai kebutuhan setiap hari. Tidak perlu minum vitamin C sendiri, vitamin D sendiri, saudara. Kita minum RDA, kebutuhan vitamin C cukup, D3 cukup, dan semua vitamin mineral lain yang dibutuhkan tercukupi dengan baik, termasuk beberapa mineral yang sulit didapatkan dari makanan sehari-hari kita. Misalnya molybdenum, selenium, kemudian kolin dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini, misalnya kolin, saudara. Ini sangat penting untuk fungsi lever, perkembangan otak, fungsi saraf, pergerakan otot, dan sebagainya. Kolin biasa digunakan dokter-dokter untuk menangani pasien depresi. Jadi kalau ada pasien yang depresi, kehilangan memori, Alzheimer, demensia, skizofrenia, saudara, dokter biasa memberikan mineral yang namanya kolin. Nah, ini ada dalam RDA itu. Lalu juga RDA dipakai untuk menunda kelelahan
dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi ini bisa membantu mengatur memori, mood, dan kecerdasan kita. Lalu biotin, ini mineral yang penting sekali yang bisa membantu kita mencegah depresi, kelelahan, halusinasi, kesemutan pada lengan dan tungkai. Ini bisa membantu mengubah glukose menjadi energi, membantu asam amino menjalankan fungsi tubuh dengan baik. Lalu membantu meningkatkan fungsi kognitif, menurunkan gula, menurunkan kolesterol dan radang. Lalu selenium, saudara. Ini mineral-mineral yang sulit didapatkan dari makanan sehari-hari kita. Tapi sangat penting supaya kita tetap sehat dan bisa beraktivitas secara normal. Selenium ini penting karena meningkatkan kekebalan, lalu bisa melawan radikal bebas, dan dia punya efek untuk antivirus. Lalu bagi pria dan wanita meningkatkan kesuburan. Kalau ada keluarga kita yang menikah sekian tahun, belum hamil-hamil juga, coba anjurkan minum RDA atau K28. Di dalamnya terdapat salah satunya selenium yang bisa membantu meningkatkan kesuburan. Baik RDA atau K28 itu mengandung selenium ini. Dan ini bisa mengurangi risiko kanker, penyakit autoimun, dan tiroid. Nah, ini vitamin mineral itu ada fungsinya masing-masing. Untuk meningkatkan kesehatan otak itu vitamin B6, B12, dan folic acid. Untuk meningkatkan fungsi pencernaan dan detoks atau buang racun, butuh vitamin A, B1, B3, B6, B7, B12, C, dan D. Lalu fungsi mata, supaya kita tidak cepat mengalami penuaan pada mata kita, vitamin A, C, E, lutein, zinc. Untuk kesehatan jantung dan darah, ini ada buah-buahan, sayur-sayuran yang dibutuhkan. Lalu kemudian kesehatan reproduktif, saudara, buah-buahan, utama apokat ini fungsinya banyak sekali. Lalu stroberi, buah-buahan beri-beri, kemudian kacang-kacangan, kemudian ini buah zaitun, saudara. Ini bagus sekali untuk fungsi reproduktif. Kesehatan tulang, vitamin D, K2, kalsium, magnesium. Kesehatan otot, saudara, untuk peningkatan energi, ini semua ada dalam RDA dan ada dalam K28. Saudara tinggal pilih, pengen yang bentuk praktis, tablet, pilih RDA. Saudara butuh untuk merasa kenyang, kebutuhan gizi tercukupi lengkap, saudara bisa minum K28 pagi hari, saudara tambah telur atau tambah telur dadar atau telur rebus, itu sudah cukup untuk kebutuhan makan pagi saudara. Gizi tercukupi dengan baik. Jadi ini 3 produk yang istimewa yang dinamakan miracle nutrient. Bukan produk abal-abal, bukan produk biasa-biasa, tapi produk yang ajaib atau superfood, makanan super yang membantu meningkatkan kesehatan kita. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Heru. Oke, sekarang kita buka ruang tanya jawab. Ya, apakah penjelasan tadi menimbulkan pertanyaan buat saudara? Silakan. Apakah saudara yang mendengarkan sudah 7 sesi ini mau bertanya atau tertarik dengan tes yang diberikan? Silakan. Kalau mau, ini penting ya untuk anak-anak cucu kita, tapi buat kita-kita yang sudah dewasa dan terjun di pelayanan juga penting untuk tahu tempat pelayanan kita ini udah tempat yang benar enggak gitu.
Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Bu Ripka, baru. Halo, Halo. shalom. Lama enggak ketemu Bu Ripka. Ya, berapa kali sibuk terus. Nggak sempat. Ada pertanyaan Bu Ripka? Udah bisa ngikutin? Bisa. Terima kasih. Iya. Silakan yang lain. Saya Bu Pak Heru. Jenny, silakan. Malam Pak Heru. Itu Malam. untuk tesnya itu tadi kan ada 120 soal katanya. Lah itu bagaimana kita, apakah dikirim melalui email atau apa ya? Ya, silakan Ko Handyong. Iya. Tesnya berupa pernyataan, 120 pernyataan yang kita kemudian pilih itu ada di dalam diri kita dari angka 0 tidak ada, 1, 2, sampai yang 5 yang paling kuat ya. Itu kita pilih ya. Soal dikirim ke email ya, dikirim ke email termasuk lembar jawaban ya. Demikian juga kecuali kalau tidak ada email ya baru saya kirim via paket. Ya, demikian juga nanti kembali ke saya untuk kemudian saya analisa, kemudian saya berikan reportnya dan saran-sarannya gitu ya, termasuk nanti juga diskusi tanya jawab untuk pencocokan ya, karena di dalam menjawab soal 120 soal itu kadang-kadang ada biasnya ya, maksudnya orang kadang-kadang tercampur dengan keinginan atau idealnya ya, karena seharusnya yang dijawab adalah sesuai yang ada diri kita sekarang, tidak boleh yang kita inginkan, idealkan yang akan datang ya, tapi yang ada dalam diri kita sekarang, karena bersifat scan ya, bersifat men-scan ya, seperti kita scan tubuh kita, otak kita melalui MRI dan sebagainya itu ya, seperti itu. Cuman ini prinsipnya lewat pertanyaan, karena ini masalahnya yang di-scan jiwa kita ya. Begitu Bu. Iya, apakah saya boleh tanya lagi ya Pak ya, apakah Silakan. 120 pertanyaan itu ada perbedaannya, misalnya kalau untuk anak-anak yang masih sekolah tingkat SMP atau SD, apakah ada perbedaan di dalam pertanyaannya itu? Iya Bu Jen, jadi sementara yang saya buat adalah untuk usia 11 tahun sampai 65-an ya, sampai umur berapapun. Untuk anak-anak sedang saya buat itu untuk anak usia 11 sampai dengan 10 tahun, tapi itu pun juga yang menjawab tentu orang tuanya yang mengisi ya, berdasarkan apa yang dilihat setiap hari. Nah, saya sedang buat karena kalimatnya harus berbeda, kalimatnya sesuai yang aktivitas harian sehari-hari. Sesuai dari aktivitas anak-anak sehari-hari ya, jadi beda dengan yang sudah dewasa begitu ya, itu nanti menyusul yang untuk anak-anak. Tapi ini tes yang sekarang pun kalau untuk anak umur 11 tahun sampai mungkin 15 ya tetap perlu didampingi orang tuanya supaya mengerti apa yang dimaksud begitu ya, dari soal itu. Iya Pak Hendro. Gimana Bu Jen, ada? Ya, mengerti saya Pak. Terima kasih, jelas ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Silakan yang lain mungkin ada pertanyaan. Dr. Yvonne, mungkin hal ini bisa dikembangkan di Sulawesi Utara, Dr. Yvonne. Dr. Yvonne ini di Manado. Bu Yvonne mau tanya-tanya tentang tes? Ya, boleh juga. Mau tanya tentang tes, Pak.
Ya silakan, mau tanya apa Bu Ivon? Apa ya? Tesnya itu bertujuan untuk mencari tahu tentang kecerdasan ya Pak ya? Iya, betul Bu. Oh iya. Kalau sudah tahu gunanya apa itu? Ya, kan dari tes itu kecerdasan kita banyak, dan kemungkinan yang baru kita kerjakan lakukan seumur hidup kita meskipun kita sudah 60 tahun mungkin hanya baru 1, 2 sampai 3, sedangkan kita punya belasan. Jadi sayang sekali kalau kita nggak kembangkan yang lain-lain, jadinya mubasir begitu. Dan yang kita sekarang kerjakan lakukan itu kan dari kecil hasil meniru dari orang tua atau orang di sekitar kita. Kemudian kalau kita sekolah salah jurusan, sehingga bekerja juga salah jurusan. Ya, seperti katakan Pak Heru, seperti kereta api kalau sudah di atas rel ya susah keluar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kita ini sekarang karir kerjaan yang kita lakukan apa sama dengan kuliah kita atau tidak, itu paling gampang aja. Ya, kemudian kalau selama kita kerja di kantor perusahaan khususnya, apakah kita lebih menyukai hari Senin atau lebih menyukai hari Jumat? Kalau kita lebih menyukai hari Jumat, berarti ada kemungkinan sebetulnya kita salah jurusan dalam pekerjaan kita. Itu bukan pekerjaan yang cocok. Karena kalau kita suka dengan pekerjaan kita cocok, hari Senin itu nggak masalah buat kita, itu menyenangkan karena kita akan memulai lagi sesuatu aktivitas pekerjaan yang produktif, yang menarik. Tapi bagi orang yang nggak cocok dengan pekerjaannya, salah karir, ya maka hari Senin itu sesuatu hari yang sangat menyebalkan, tidak disukai. Jadi seringnya menunggu-nunggu hari Jumat, bebas weekend begitu. Ya, jadi seperti itu karena ya karunia yang Tuhan berikan ke kita itu banyak, karena kita ini secara DNA adalah 95% dari 6 orang di atas kita. Ayah ibu, kakek nenek dari pihak ayah dan dari pihak ibu. Itu 95%. Nah, pertanyaannya kan kita sendiri belum tentu mengenai tahu dengan bakat-bakat ayah ibu kita, karena ayah ibu kita juga hanya mempraktekkan 1, 2 sampai 3 aja, sedang yang lain dia nggak pernah praktekkan kecerdasannya. Seperti itu, gitu. Jadi ya untuk memaksimalkan nanti kita bisa lihat pada sesi 10 uraian saya tentang finishing well-nya Paulus, Rasul Paulus. Gitu Bu. Iya, Pak. Jadi kalau orang yang sudah pensiun, ya sudah selesai pekerjaannya, ya, jadi tidak berguna dong untuk tes ya Pak ya? Ya tergantung cara pandangnya Bu. Apakah ya memang ada yang cara pandangnya karena dia sudah punya anaknya, sudah lulus kuliah, sudah kerja, dianggap tugas saya hidup selesai. Istilah saya hanya tinggal menunggu dipanggil Tuhan pulang begitu. Padahal masih umur 50 tahunan misalkan, 55, 60. Tapi kalau kita lihat dalam hal seperti siapa ini penemunya KFC, Kolonel Sanders. Ya, Kolonel Sanders, dia baru menawarkan resep KFC baru di usia 80-an. Dan kemudian berhasil, ya. Perdana Menteri Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri lagi di usia 90 tahun. Jadi tergantung, kalau kita menganggap bahwa umur 55-an, 60, sudah anak, sudah mandiri, hidup saya sudah selesai, ya terserah. Tapi kalau kita masih mengejar mau menyelesaikan segala karunia, talenta yang Tuhan berikan, kita maksimalkan semua, karena itu jumlahnya belasan, ya itu bagus, sehingga bisa finishing well seperti Rasul Paulus. Finishing well-nya Paulus itu benar-benar dalam konteks perlombaan. Jadi Paulus menyadari dunianya itu perlombaan, mengejar waktu. Dan sampai akhirnya pun Paulus menyelesaikannya semuanya dengan komplit. Nah, itu yang saya akan jelaskan. Apa artinya well-nya Paulus itu dalam dunianya, dunia finish. Finish dalam arti dunia perlombaan. Jadi kalau hidup kita selama ini juga tidak merasakan perlombaan,
selama ini kita merasakan hidup kita itu seperti jalan cepat, apalagi kalau seperti jalan santai, jalan lambat, ya bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan baik? Ya mungkin hanya 1-2% aja dari yang Tuhan karuniakan yang kita lakukan. Ya kalau sudah cukup puas dengan 1-2% hidup kita, ya nggak apa-apa, terserah. Karena Tuhan sudah desain, Tuhan program kecerdasan, bakat-bakat, talenta kita itu luar biasa banyaknya. Nah, kalau itu aja kita nggak pernah sadari, nggak pernah tahu apa semua, ya tentu menjadi kita tidak pernah kembangkan, gitu. Saya sendiri baru menemukan kecerdasan utama saya di usia 57, sekitar 4 tahun yang lalu, yaitu menganalisa. Ya, meskipun dari kecil saya banyak beraktivitas setiap hari dari kecil, di waktu SD, SMP, olahraga, kinestetik, artinya ya segala olahraga saya pelajari semua. Kemudian di SMA saya belajar alat musik cukup banyak ya, gitar, organ, drum dan biola, semua saya pelajari. Tapi saya akhirnya menyadari bakat saya tidak di sana, dan saya baru ketemukan 4 tahun yang lalu. Ya, jadi sekarang saya kembangkan sebanyak mungkin bakat saya ini untuk menemukan kecerdasan, sehingga tahu karir yang tepat apa. Bahkan artinya ini dengan teliti ya, saya Profesor Howard Gardner membagi 8, saya detailkan menjadi 24 sub-subnya ya, 24. Sehingga supaya tahu persis gitu, istilahnya begitu ya. Seperti orang kuliah hukum, sebenarnya di dalam kuliah hukumnya seseorang itu mau jurusannya apa? Ya, di kuliah hukum juga ada jurusan lagi ya. Tapi kan sebetulnya prakteknya ada 3, apakah menjadi notaris, ya, kedua menjadi hakim. Hakim itu tengah-tengah ya, maksudnya dia jadi pendengar, kemudian dia memutuskan, atau ketiga jadi jaksa atau pengacara yang suka berkonfrontasi, suka menyerang. Nah itu kan berkebalikan antara jaksa pengacara dengan notaris. Notaris kerjaannya rutin, monoton, administrasi, kuliahnya sama-sama hukum. Tapi sebetulnya bidangnya berbeda sekali. Nah, demikianlah. Dalam pelayanan kita, apakah kita tahu pelayanan spesifik kita itu di bidang apa? Atau kita hanya pelayanan umum-umum aja, yang tidak ada spesifiknya. Sehingga ya tidak menghasilkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Ya sekedar kita melakukan rutin, setiap minggu sekali atau setiap hari. Ya itu yang menjadi pertanyaan, Bu. Begitu ya, sementara. Silakan kalau ada yang. Pak, boleh lagi? Silakan, Bu Yvonne. Ya. Boleh. Ya, saya ingin bertanya, kira-kira itu pertanyaan yang Bapak buat itu akurat ya? Ya, hasilnya pasti akurat. Saya pernah dites, itu tes kepribadian, Bapak juga mungkin tahu yang MPI oleh psikiater. Apakah itu hampir sama? Mohon penjelasan. Iya, tes kepribadian atau personality itu di dunia ada sekitar 12 macam. Ya, ada 12 macam, dan dari 12 itu 2 diantaranya menggunakan sistem warna. Ya. Dari 12 macam itu semuanya menggunakan sistem dibaginya 4. Selalu pembagiannya dasarnya 4, tapi ada kemudian dikembangkan jadi 16 atau 20 ya, tentu semuanya kelipatan dari 4 itu. Ya, sedangkan ini yang difokusnya, objeknya adalah otak, kecerdasan ya. Jadi berbeda. Secara prinsip berbeda. Ya. Jadi kalau semua tes personality atau kepribadian itu sumbernya dari abad 4 sebelum Masehi, yaitu Bapak Kedokteran Modern, sebentar saya lupa namanya, Hippocrates. Ya, Hippocrates ya. Itu bermula dari Hippocrates ya, Bapak Kedokteran Modern ya, yang menemukan 4 itu, yaitu sanguin, kolerik, melankolis, dan flegmatik ya. 4 itu. Sedangkan ini objeknya adalah otak, yang dimulai dari penemuan Howard Gardner yang di tahun 1984 ya. Jadi berbeda sekali. Objeknya berbeda ya. Jadi yang di-scan, istilahnya yang di-scan itu berbeda objeknya. Ya. Begitu Bu Yvonne. Oke, baik.
Terima kasih. Oh ya, kalau pertanyaan Ibu mengenai akurat, tentu saya menggunakan ada sistem-sistemnya ya, ada sistem-sistemnya, dan saya juga sudah melakukan eksperimen beberapa kali, bukan beberapa kali, selama 3 tahun ini berkali-kali saya ulang lagi, saya perbaiki lagi, ya tentu apa itu ada improvisasi terus atau ketajaman ya, tapi setidaknya sudah cukup untuk mengukur, untuk menemukan kecerdasan yang kita punya sehingga kita tahu dan bisa menata ulang begitu ya. Maksud saya begini, kecerdasan saya contohnya, kecerdasan utama saya itu adalah intrapersonal tadi ya, sesi hari ini. Tapi kemampuan saya menganalisa ini bukan dari situ, dari logis matematis itu kecerdasan saya nomor 3 begitu. Jadi di sini kita perlu menemukan secara pengelompokan 8 itu mana yang paling kuat, 1, 2, 3-nya ya, itu sampai 8 nanti saya bisa berikan urutannya, saya bisa berikan persentasenya. Tapi dari situ masih ada sub-sub itu di mana titik yang kita paling kuat, karena kita ini kombinasi dari 6 orang itu, sehingga kita nggak tahu persis Tuhan itu mendesain, mencampurkan kita ini dari mana semua, apakah dari ayah ada banyak atau ibu, atau tahu-tahu ada dari kakek dari yang pihak ayah, atau dari nenek dari pihak ibu, atau kakek dari pihak ibu, yang satu yang diambilkan kemudian jadi dominan di kita. Nah, itu kita nggak tahu persis kombinasi bagaimana Allah Tuhan mendesain kita, mencampurkan segala kecerdasan itu sehingga masuk dalam diri kita. Dan itu bagi saya ya perlu kita tahu detail sehingga kita bisa memaksimal diri kita. Kalau bagi saya, bagaimana selama hidup di dunia ini kita memaksimalkan sehingga kita nanti di surga melanjutkan, istilahnya melompat, meneruskan segala hal yang kita lakukan itu terus lebih hebat lagi. Karena di surga kita bukan cuma hanya memuji menyanyi aja, kita di surga tetap aktif bekerja gitu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bekerja, yang kreator, yang menciptakan, melakukan banyak hal. Begitu, Bu. Jadi saya secara dalam dunia psikologi, saya menggunakan yang namanya psikometrik. Psikometrik. Ya. Kalau di dalam dunia survei sosial juga ada, itu batas-batasan dalam secara hitungan-hitungan statistik, mereka menggunakan ada batas error. Ya. Batas toleransi 5% kan dari dalam dunia survei sosial. Ya, demikian juga di dalam dunia tes psikologi ada yang namanya psikometrik. Ya, semoga menjawab Bu Ivon ya. Iya Pak, boleh mau tanya? Ya. Kalau menurut Bapak itu orang jenius itu kecerdasan apa ya Pak ya? Maksud Ibu jenius atau IQ tinggi Bu? Iya, IQ tinggi seperti Albert Einstein itu kecerdasan apa itu ya? Ya, kalau IQ tinggi, kalau tesnya berdasarkan tes IQ, intelligent quotient itu hanya mencakup 3 kecerdasan dari 8 kecerdasannya Howard Gardner, yaitu pertama dia logis matematis, kedua visual spasial, makanya tesnya berupa gambar-gambar, berupa angka-angka, dan kemudian berupa kalimat, yaitu verbal language, hanya mencakup 3 itu. Jadi kalau hanya melalui tes IQ, 5 kecerdasan yang lain, misalkan kecerdasannya di bidang musik, dia komposer terkenal, penyanyi terkenal, tes IQ ya tesnya biasa-biasa, standar, nggak mungkin di atas 140. Ya, biasanya tes yang jenius itu 150, 160, 170 sampai 200-an. Ya. Jadi kalau yang namanya jenius yang Ibu artikan penemu, tokoh-tokoh penemu itu biasanya dari intrapersonal ini, yang sesi ke-7 ini, begitu. Ya, jadi itu ada perbedaan yang Ibu maksud yang mana, gitu kan? Gitu Bu Ivon. Iya, baik Pak. Kasih. Terima kasih, sama. Silakan yang lain supaya menjadi lebih jelas. Mungkin Ko Han Leong bisa menjelaskan lebih detail itu tes itu apakah ada biayanya dan pelaksanaannya step-stepnya bagaimana supaya yang mau ikut tes itu bisa tahu gitu. Apakah mulai besok bisa atau harus tunggu selesai 10 dan seterusnya? Ya, kalau secara tes
yang dikirim ke rumah, itu step-stepnya saya kirim dulu, kemudian dijawab di lembar jawaban, kemudian bisa kirim lagi ke saya, kemudian saya rekap, kemudian saya analisa. Bila mana ada hal-hal yang agak bias terlalu jauh, maka biasanya sebelum saya analisa lebih jauh, saya akan pertanyakan kembali, karena saya menggunakan alat-alat kontrol, ya. Jadi untuk menjawab satu hal itu biasanya saya ada beberapa pertanyaan, bisa 3 pertanyaan sampai 5 pertanyaan, tergantung pentingnya dari kecerdasan tersebut. Sehingga kalau jawabannya lompat-lompat, yang satu menjawab 5, yang satu menjawab angka 0 atau 1, berarti itu melompat, tidak sejenis, maka saya akan pertanyakan kenapa bisa menjawabnya 1 sama 5 untuk satu hal yang sama. Memang pertanyaan saya berbeda, tapi tujuannya adalah untuk hal yang sama. Ya, jadi di situ saya menggunakan alat-alat pertanyaan kontrol gitu. Nah, kemudian setelah oke semua, saya analisa, saya berikan reportnya, ya, laporannya, dan kemudian dari laporan itu jelas kecerdasan apa semua yang saudara punya dari nomor 1 sampai 8 secara urutan, dan saya sarankan yang perlu dilihat apakah sampai 3, 1 sampai 3 atau 1 sampai 4, ya, tergantung seberapa kuatnya. Ya, maksudnya supaya kita fokus hanya pada 3 atau 4 yang utama saja, karena untuk itu aja sudah meliputi, kalau secara karir itu sudah bisa meliputi 20 sampai 30-an karir di dalam dunia pekerjaan, ya. Bukan hanya pekerjaan kantor aja, pekerjaan non kantor pun termasuk. Ya, maksud saya kalau tes DISC itu hanya untuk pekerjaan di kantor. Artinya DISC itu tidak ada tes, oh bakatnya jadi penyanyi, bakatnya jadi pengarang lagu yang terkenal, nggak ada, ya. Bakatnya jadi pembalap, nggak ada, walaupun pembalap atau olahragawan terkenal gajinya yang paling besar, yang bisa puluhan miliar tiap bulan. Sedang gaji kantor yang hebat-hebat CEO ya paling gajinya 100, 300 juta, 500 juta, gitu kan. Jadi hal-hal yang luas sekali dalam yang maksud karir itu segala sesuatu pekerjaan yang ada di dunia ini. Gitu, ya. Kemudian saya kasih saran-sarannya bagaimana sebaiknya, ya, yang mana yang sudah dikembangkan, mana yang belum dikembangkan, supaya dikembangkan selama Tuhan kasih waktu hidup, ya kita pergunakan waktu dengan baik, jangan cuma menunggu dipanggil Tuhan, begitu, ya. Biaya 350.000, ya, untuk yang pakai dikirim, sehingga tes dilakukan di rumah masing-masing, sebaiknya antara 60-70 menit, ya, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama nanti tanpa sadar memasukkan keinginan, ya, atau ideal yang diinginkan. Nah, nanti sudah tercampur dengan namanya keinginan, ya. Begitu, ya. Gitu Pak Heru. Ya. Silakan, apakah masih ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri? Saya terakhir ini Pak Heru. Ya. Kan khusus untuk tes intelijensi, ya. Jadi emosi tidak termasuk di dalam 120 pertanyaan itu ya Pak, ya. Untuk Pak. Termasuk Bu Jin. Oh, termasuk. Oh, ya, okay. di sesi kemarin yang sesi 6 itu interpersonal itu mencakup emotion quotient. Emotion quotient, ya, termasuk, ya. Itu sudah tercakup, ya. Ya memang tidak dalam arti detail khusus emosi, ya, maksudnya emosi dalam kondisi begini, bagaimana kondisi B, bagaimana kondisi C, bagaimana, tidak spesial seperti itu, ya. Tidak spesial, ya. Itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohanes, makasih. Ya, sama-sama. Pak Heru, saya tambahkan sebentar. Bapak Ibu, kita perlu tahu yang namanya pohon keluarga. Family tree, ya, yang artinya pohon seperti pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya, artinya pohon keluarga family tree bicara mengenai kesamaan, ya, artinya anak tentu ada samanya dengan orang tua, ya, bahwa saya katakan tadi kita ini DNA kita 95% dari 6 orang yang di atas kita, ayah ibu dan kakek nenek, pihak ayah dan pihak ibu. Sehingga banyak ada kesamaannya.
Nah, pertanyaannya atau yang perlu kita tahu, yang diturunkan dari mereka 95% itu tentu ada yang baik dan ada yang kurang baik. Ya. Dan yang diturunkan itu berupa DNA jasmani dan juga DNA jiwa. Ya. DNA jiwa tentu kita sampai sekarang kurang begitu tahu atau sedikit ya. Yang dari dulu yang sudah jelas, sudah lama adalah DNA fisik ya. Nah, DNA fisik itu menurut jurnal itu ada sekitar sampai 100 ribuan macam, ya, 100 ribuan, ya. Misalkan mata warnanya hitam, coklat, biru, hijau, ya, dan sebagainya. Dan itu masih banyak hal sampai 100 ribuan karena juga ada unsur-unsur di setiap bagian tubuh kita yang secara medis yang kita nggak tahu satu persatu. Itu ditelusuri semua ya, bentuknya jari jempol di kaki, bentuknya telunjuk di kaki, bukan hanya di tangan aja, itu masing-masing ada DNA-nya masing-masing, itu setiap selnya. Nah, jiwa ini itu ada sekitar 20 ribuan macamnya ya. Saya baru menemukan, maksudnya menyelidiki ini sekitar 440 ya, yang saya bisa detailkan. Tentu saya masih tambah lagi ke depan. Ya. Nah, itu aja sudah begitu banyak. Jadi kembali pertanyaannya, yang diturunkan orang tua itu ke kita itu berapa banyak yang baik, tentu perlu kita tahu juga yang jelek, yang masalah. Misalkan beberapa penyakit kan menurun dari orang tua kita ke kita, ya, yang kencing manis, ya, mungkin hal lain seperti paru-paru dan banyak hal lagi ya. Mungkin Pak Joni juga tahu hal itu, mempelajari. Nah, demikian juga hal jiwa kita, sifat-sifat, ya. Nah, masalahnya kan sifat-sifat yang jelek yang juga menurun kepada kita, ya perlu kita tahu, sadari, gitu. Nah, penurunan ini ada dua juga, yaitu satu bersifat natural, yaitu DNA tadi, jiwa dan fisik dan jiwa. Juga bersifat nurture, artinya suatu contoh teladan yang dilakukan orang tua kita. Begitu, itu menurun ke kita karena kita melihat terus berulang-ulang begitu. Anak yang kasar misalkan suka banting pintu, ya ternyata meniru orang tuanya suka banting pintu misalkan. Anak, kalau seorang istri yang ribut sama suaminya, kalau ribut masalah kemudian mendiamkan suaminya sampai seminggu, ya nggak mau ngomong, ya ngomongnya hal penting aja. Tuh makanannya di sana sudah selesai, mungkin begitu aja. Ternyata punya kebiasaan setelah diselidiki oleh konselornya, ya kebiasaan itu meniru dari ibunya, karena ibunya juga begitu. Nah, tentu masih banyak hal kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, baik secara natural maupun secara nurture tadi, ya, secara contoh teladan yang nurun. Nah, pertanyaannya apakah kita kepengen mengurangi, menyetop nggak untuk kepada anak dan cucu kita? Atau kita mau biarkan aja, nggak apa-apa, ya sudah terjadilah pada anak cucu kita. Karena kita nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau menyadari apa yang menjadi kekurangan kita, suami kita, pasangan kita, supaya tidak menurun ke anak. Begitu. Ya, jadi membekali anak untuk masa depannya tidak cukup hanya menyekolahkan, lulus kuliah S1, S2, atau bahkan memberi modal, membelikan rumah. Nggak cukup cuma itu aja. Masih banyak hal yang kita perlu lakukan untuk anak kita supaya bisa menyelesaikan hidupnya dengan baik. Gitu. Nah, jadi di sini saya selain tes ini nanti, tes kecerdasan, saya punya tes untuk personality, ya, itu sampai 320 pertanyaan, plus itu bisa tahu ministrinya. Ministri kita apa? Ministri selain di bidang natural, ya, misalkan pelayanannya memimpin, jadi leader, memimpin puji-pujian, atau ministri yang supranatural, juga bisa ditelusuri dari hal naturalnya, begitu, ya, seperti itu. Ya, itu aja Pak Heru. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita bisa mengakhiri.